Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut part 2 ya. Untuk materi kedua ini akan membahas tentang karakteristik barang dan jasa publik. Menurut pasal 1 angka 11 Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Jadi yang dimaksud dengan barang menurut Kepres tersebut adalah berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang dan jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa berdasarkan Kepres tersebut adalah jasa pemborongan, yaitu layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang jasa oleh pejabat pembuat komitmen. Kemudian yang kedua, jasa konsultasi, yaitu jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang meliputi jasa perencanaan, konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya. Sedangkan yang ketiga adalah jasa lainnya, yaitu segala pekerjaan atau penyediaan jasa selain jasa konstruksi dan jasa pemborong atau pemasokan barang. Jadi jasa lainnya ini adalah jasa yang tidak termasuk dari jasa borongan dan jasa konstruksi serta jasa pemasokan barang. Kemudian berdasarkan Kepres tersebut ada 5 karakteristik dalam memberikan pelayanan barang atau jasa publik. Yang pertama, produk tersebut dibeli oleh pemerintah atau bekerja sama dengan warga. Yang kedua, diarahkan pada kebutuhan publik. Kemudian yang ketiga, memiliki peluang yang tinggi untuk mendapatkan akses dan penggunaan barang publik yang sama. Sebaliknya, jika unsur pemerataan akses dan penggunaan hilang, barang publik bergeser menjadi barang privat. Kemudian yang keempat, barang dan jasa publik jarang diperdagangkan di pasar bebas, tapi sebaliknya, barang dan jasa privat sering diperdagangkan di pasar. Tadi sudah kita bahas di part 1, yang mana yang disebut dengan barang atau jasa publik dan mana yang disebut barang dan atau jasa privat. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat, kalau lupa ya silahkan diputar kembali videonya untuk membedakan antara barang dan jasa publik serta barang dan jasa privat. Kemudian yang kelima adalah semua orang dapat mengkonsumsi barang dan jasa publik, dan tingkat konsumsi seseorang terhadap barang publik tidak membatasi ketersediaannya kepada pihak lain yang berkepentingan. Barang dan jasa privat di sisi lain hanya disediakan dan dikonsumsi oleh mereka yang mampu membayarnya, dan tingkat penggunaan barang mengurangi ketersediaannya. Nah, di slide ini saya juga tampilkan seperti apa ruang lingkup pelayanan pada aspek barang publik yang dipaparkan berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2009 pasal 5 ayat 3. Jadi ada 3 ruang lingkup terkait dengan barang publik. Yang pertama, pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Misalnya, penyediaan vaksin oleh Kementerian Kesehatan, kapal penumpang yang dikelola Pelni, tetapi penganggarannya berdasarkan APBN oleh Kementerian Perhubungan. Misalnya lagi, penyediaan infrastruktur transportasi perkotaan yang pengadaannya menggunakan APBD. Kemudian yang kedua, pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. Misalnya PLN, air bersih kan tiap-tiap daerah ada pengelolanya sendiri jadi tiap-tiap kabupaten misalnya atau tiap provinsi mengelola sendiri air bersihnya gitu. Kemudian pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBN maupun APBD atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi kesediaannya
menjadi milik negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, kebijakan menugaskan PT Pertamina dalam menyalurkan bahan bakar jenis premium dengan harga yang sama untuk eceran di seluruh Indonesia. Ya, jadi sudah kita ketahui bersama bahwa sejak Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden, salah satu kebijakan yang berbeda dari sebelumnya adalah menugaskan PT Pertamina ini untuk menyalurkan bahan bakar jenis premium dengan harga yang sama seluruh Indonesia mulai Sabang dan sampai Merauke. Jadi tidak ada lagi perbedaan harga bahan bakar di setiap provinsi ya. Semua sama gitu ya. Kemudian kebijakan memberikan subsidi agar harga pupuk yang dijual lebih murah guna mendorong petani untuk berproduksi secara maksimal ya untuk hasil-hasil pertaniannya. Jadi ada juga diberikan pupuk subsidi ya yang dijual lebih murah gitu ya. Kemudian kebijakan pengadaan tabung gas 3 kg untuk kelompok masyarakat tertentu dalam rangka mengkonversi minyak tanah ke gas. Jadi sebelum beberapa tahun lalu terjadi kelangkaan untuk pasokan minyak tanah, jadi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengkonversi minyak tanah ini ke gas. Jadi masyarakat dianjurkan untuk menggunakan ya beralih ke minyak tanah untuk memasak menjadi ke tabung gas 3 kg. Next. Nah, lebih lanjut pada pelayanan jasa publik diatur dalam ayat 4. Yang pertama, penyedia jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD seperti yang disebutkan tadi, misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan, navigasi laut, peradilan, lalu lintas, dan pelayanan pasar. Kemudian penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang model pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan ya. Misalnya jasa pelayanan transportasi angkatan udara, laut, dan darat yang dilakukan oleh PT Garuda, PT Pelni, KAI, dan Damri, serta jasa penyedia air bersih yang dilakukan oleh perusahaan daerah air minum. Kemudian penyedia jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya jasa pelayanan kesehatan, jasa penyelenggaraan pendidikan, jasa pelayanan bus antar kota, jasa angkutan udara, jasa pendirian panti sosial, dan jasa pelayanan keamanan untuk non-kepolisian dan instansi resmi pemerintah. Nah, menurut Safas, berdasarkan tipologi barang dan jasa terbagi atas 4. Yang pertama, collective goods ya, di mana barang dan jasa digunakan secara bersamaan oleh banyak orang dan tidak dapat dicegah untuk digunakan oleh orang lain. Jadi setiap orang artinya boleh menggunakan barang dan jasa tersebut. Misalnya pertahanan nasional dan perlindungan polisi, jadi setiap orang itu boleh mengakses layanan tersebut tanpa ada orang lain yang akan mencegah kita menerima layanan. Kemudian private goods, barang dan jasa yang dikonsumsi secara individu yang tersedia sebagai pribadi melalui proses pasar seperti hak milik, sistem kontrak, pasar bebas atau jenis pasar penting lainnya. Ya. Misalnya pakaian, makanan, dan minuman adalah beberapa contohnya. Kemudian common pool goods adalah barang dan jasa yang kepemilikannya bersifat umum, tetapi dikonsumsi secara individual, tidak dapat dikecualikan, tetapi dapat dibagi, tersedia secara alami, dan dapat diterima tanpa pembayaran atau hambatan. Misalnya udara, kita tahu bersama bahwa udara yang kita hirupkan itu gratis. Semua manusia boleh menerima ya, semua makhluk hidup ini boleh menerima
atau menikmati ya udara tersebut tanpa ada kecualinya gitu ya. Air, ikan laut dan gas bawah permukaan. Kemudian yang keempat, tool goods adalah barang dan jasa yang dimiliki atau dibeli secara perorangan, swasta, atau lembaga swadaya masyarakat, di mana penggunaannya di sisi lain dibagi dan dikecualikan, tetapi tidak dapat dibagi, dan dapat dipasok melalui sistem pasar, tetapi penggunaannya harus membayar terlebih dahulu sebelum menggunakan. Kira-kira apa? Nah, ini ada contohnya, misalnya telepon, film, dan taman hiburan. Jadi itu dibeli secara perorangan ya, atau dapat dimiliki oleh perorangan, swasta, atau LSM, di mana penggunaannya ini dapat dibagi dan dikecualikan tetapi tidak dapat dibagi ya. Seperti itu. Nah, selain itu Holet dan Rames dan dalam Mukarram dan Laksana berdasarkan derajat eksklusivitasnya. Jadi sekarang kita akan membahas seperti apa barang dan jasa itu berdasarkan derajat eksklusivitasnya dan derajat keterhabisannya. Jadi barang dan jasa itu memiliki tingkat eksklusivitas dan tingkat keterhabisan. Artinya barang tersebut jika dikonsumsi itu dapat habis oleh penggunanya, ataukah dia tidak habis gitu ya. Bagaimana derajat keterhabisannya? Nah, ini ada penggolongan barang dan jasa berdasarkan tingkat keterhabisannya dan tingkat eksklusivitasnya. Ada tinggi, ada rendah, kemudian dibagi berdasarkan barang jasa publik atau barang jasa privat atau barang milik bersama ya. Penjelasannya seperti slide berikut. Nah, jadi barang dan jasa atau privat, di mana barang dan jasa yang di derajat eksklusivitas dan derajat keterhabisannya tinggi, misalnya pakaian atau jasa tukang pijit yang dapat dibagi untuk beberapa pengguna, tetapi kemudian tidak tersedia lagi untuk orang lain jika telah dibeli oleh beberapa pengguna ya. Seperti kita ketahui bahwa ketika kita sudah membeli layanan ya, menyewa layanan atau mendapatkan jasa layanan tukang pijit ya, mereka mendelivery layanan itu kepada kita, tetapi layanan itu tidak kita bisa bagikan kepada orang lain. Jadi rasa pijitnya itu kan nggak bisa kita bagi buat orang lain gitu ya. Atau pakaian, ketika kita ke mall atau ke pasar membeli pakaian, ketika kita sudah ambil barang tersebut, maka barang tersebut akan menjadi milik kita. Orang lain juga boleh mendapatkan pakaian yang sama, tetapi bukan barang yang kita beli itu yang bisa juga dibeli dari orang lain. Ya, jadi dia harus delivery ya, dia harus mengakses lagi layanan yang lain atau pakaian yang lain gitu. Kemudian yang kedua, barang jasa publik ya, di mana barang dan jasa yang derajat eksklusivitas dan derajat keterhabisannya sangat rendah. Misalnya lampu penerangan jalan, dia eksklusivitas dan keterhabisannya itu sangat rendah, dia tidak begitu eksklusif dan dia juga tidak mudah habis. Keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tidak dapat dibatasi penggunaannya dan tidak habis meskipun dinikmati oleh banyak pengguna. Jadi semua orang boleh menikmatinya, tetapi dalam keberadaannya dinikmati sama orang lain, tingkat atau derajat eksklusivitasnya juga tidak begitu tinggi. Kemudian yang ketiga, peralatan publik, barang atau jasa publik, semi publik ya. Barang jasa yang derajat eksklusivitasnya tinggi, tetapi derajat keterhabisannya rendah. Ya, jadi misalnya jalan tol itu kan dia sifatnya eksklusif karena kita harus membayar untuk bisa mengakses layanan itu, tetapi dia memiliki derajat keterhabisan rendah. Jadi sebanyak apapun orang mengendarai kendaraannya di jalan tol itu kan tidak mudah untuk habis layanan tersebut ya. Jadi ada tersedia terus-menerus sepanjang tahun gitu. Kemungkinan habis ketika dia rusak ya.
Kemudian barang jasa milik bersama, yaitu barang jasa yang derajat eksklusivitasnya rendah tetapi derajat keterhabisan tinggi, ya. Jadi dia sangat eksklusif tetapi dia juga dia tidak begitu eksklusif tetapi dia juga memiliki tingkat keterhabisan tinggi. Jadi ikan kita bisa akses di mana saja, kita ke laut bisa mancing, bisa langsung mendapatkannya gitu ya. Tetapi dia bisa memiliki derajat keterhabisan ketika diambil secara besar-besaran dan dieksploitasi secara besar-besaran, misalnya penyu, karang di laut, itu cepat untuk mengalami keterhabisan ya. Jadi cepat habis. Tapi dia memiliki eksklusivitas yang rendah karena sangat mudah didapatkan. Nah, kemudian makna barang menurut undang-undang tersebut ya, menurut undang-undang tersebut, makna barang adalah hasil atau keluaran yang dicirikan dalam wujud fisik atau tangible dari proses transformasi sumber daya sehingga bisa dilihat, diraba, disentuh, disimpan, dipindahkan, dan dapat dinilai secara fisik. Ini juga dikutip dalam Pratomo 2013 bahwa barang dapat ditinjau dari aspek daya tahannya. Terbagi atas dua. Yang pertama, barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Jadi barang tidak tahan lama ini adalah barang yang wujudnya biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian, misalnya sabun, minuman, makanan, kapur tulis ya, gula, garam, kertas, tinta dan sebagainya. Jadi itu barang-barang yang cepat habis ya jika digunakan. Barang tahan lama, misalnya barang yang biasa wujudnya bertahan lama gitu ya, banyak pemakaian tetapi barang tersebut masih tetap awet, misalnya TV, lemari, es, mobil, komputer, dan lain sebagainya. Jadi sangat mudah membedakan ya mana barang yang tidak tahan lama, barang yang tahan lama. Kemudian berdasarkan karakteristik jasa ya, Kotler 2009 membaginya dalam beberapa bagian. Yang pertama, dia tidak berwujud, intangible, dia tidak berwujud. Jadi layanan tersebut atau jasa tersebut dia tidak berwujud. Misalnya jasa telekomunikasi, jasa angkutan udara, seperti pesawat, jasa makanan sebelum dibeli dan dikonsumsi. Kemudian inseparability, tidak dapat dipisahkan. Nah, pada umumnya jasa ini diciptakan atau diproduksi dan dirasakan secara bersamaan. Dan jika seseorang menginginkan untuk diserahkan kepada pihak lain, ia akan tetap menjadi bagian dari jasa tersebut, ya. Perawatan tubuh atau salon. Jadi orang ya bisa merasakannya secara bersamaan jika orang tersebut juga mengakses layanan itu. Tetapi orang tersebut tetap menjadi bagian dari jasa tersebut. Kemudian variability ya atau bervariasi. Jadi layanan ini terus berubah ya berdasarkan siapa yang menyediakan, siapa yang menerima dan dalam kondisi apa layanan itu diberikan. Ini biasanya dalam kegiatan pendidikan ya atau pelatihan, makanya berdasarkan tahapannya ya variasinya. Layanan ini terbagi atas 3 tahap. Yang pertama tentang seleksi dan pelatihan personil, standarisasi proses pelaksanaan jasa, memantau kepuasan pelanggan melalui sistem sasaran dan keluhan. Jadi layanan yang disediakan melalui berdasarkan kategori ini itu harus bisa diukur berdasarkan 3 tahapan ini. Kemudian perishability atau tidak tahan lama. Dalam satu daya tahan suatu jasa tergantung dari situasi yang dihasilkan oleh berbagai faktor. Jadi dia tidak tahan lama tergantung dari karena dihasilkan oleh berbagai faktor. Yang terakhir pada video pertemuan minggu ketiga ini kita membahas pertama tentang ruang lingkup pelayanan publik ya, barang dan jasa publik seperti yang dijelaskan di part pertama tadi.
bahwa pelayanan barang publik dan jasa serta pelayanan administrasi diatur sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. Pemberian layanan dan ruang lingkup tersebut juga harus dipenuhi oleh pemerintah secara baik, akuntabel, dan optimal agar kepuasan masyarakat dapat terpenuhi dalam pelayanan publik. Nah, tadi kita juga membahas tentang pasal Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana pasal 5 ya ayat 1 menyatakan bahwa pelayanan barang dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur sesuai peraturan ketetapan yang berlaku. Penyelenggaraan layanan publik sebagaimana yang dimaksud dari ruang lingkup tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah dengan baik dan akuntabel, agar kepercayaan publik dapat dibangun secara maksimal dan kebutuhan penerima pelayanan dapat terpenuhi. Oke, dalam hal ini pelayanan publik tidak hanya diartikan sebagai layanan secara fisik, tetapi juga layanan non-fisik yang dapat dilihat dari cara pemberi layanan, menyampaikan pelayanannya berkaitan dengan sikap dan etika dalam pelayanan publik. Dengan demikian, pemerintah sebagai penyedia layanan perlu memperhatikan sistem pelayanan pengaturan yang ketat dalam pelaksanaan pelayanan publik. Kepentingan kepada masyarakat sebagai penerima layanan, baik layanan administrasi maupun non-administrasi, merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh penyelenggara layanan. Dengan demikian, pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat terwujud secara maksimal. Baik, demikian materi untuk pertemuan minggu ketiga ini, part 2. Daftar pustaka ini sebagai referensi untuk materi pertemuan minggu ketiga. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu pada video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.